Anda kembali di Warta UKM. Pemirsa, saat ini saya sudah ada di dalam outlet Freezy Brownies yang menu andalannya adalah brownies pasir. Tadi juga saya udah sempat bincang-bincang dikit sama ownernya tentang brownies pasir ini. Sekarang saya mau nyicipin dan juga bincang-bincang lebih jauh tentang si brownies pasir ini. Mas Endro. Selamat siang, Mas Iya, Asep. selamat siang Mas Endro. Iya. Apa kabar, Bang? Baik. Ini brownies Iya, pasirnya. ini brownies pasirnya. Oke. Apa sih Mas Endro brownies pasir ini yang ngebedain sama brownies lainnya? Kalau brownies pasir ini bedanya dengan brownies pada umumnya. Ya. Yang brownies itu kotak, lalu dia bantet gitu ya. Ya. Nah ini kita buat brownies Di di jar, dalam ya? jar gitu. Jadi browniesnya ini dia seperti pasir. Jadi kayak butiran-butiran kayak kecil butiran-butiran gitu. kecil gitu. Menarik-menarik. Ini lapisan apa aja nih? Itu ada lapisan krimnya. Jadi kita buat ada browniesnya lalu dengan berlapis krim, Oke. cream cheese. Ada rasa apa aja tuh? Kita ada 4 varian untuk brownies pasir, ada coklat, cheese, red velvet, dan green tea. Yang ini? Ini coklat. Coklat. Iya. Boleh aku cobain? Boleh, silakan Mbak Sesa. Nah pemirsa, saya mau cobain nih yang rasa coklat. Tapi sebelum itu pemirsa, saksikan dulu paket berita tentang agrowisata petik nanas yang ada di Kalimantan Selatan. Cukup bermodal Rp6.000, warga sudah bisa memilih buah nanas tamban dengan berat antara 2 hingga 4 kg yang sangat segar. Sambil menikmati hamparan perkebunan yang ada di Desa Mekarsari yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Lokasinya yang berada tidak jauh dari pusat kota Banjarmasin membuat potensi agrowisata petik nanas kini menjadi magnet baru wisata alam di Kalimantan Selatan, di mana pecinta buah-buahan bisa menikmati nanas segar dengan memetik langsung dari pohonnya. Karena saat ini terdapat setidaknya 35 kelompok tani yang masing-masing memiliki 25 anggota yang mengelola lahan budidaya nanas minimal 1 hektar. Untuk pemanenan kami gini, sini kita atur Pak. Artinya bukan panen serentak, kami atur dalam setengah bulan sekali. Misalnya kita bisa petik 2000 lah, 2000 biji, misalnya itu. Jadi bertahap lah. Kita sudah mencoba untuk mengembangkan secara bertahap nanas di sini agar nantinya bisa menjadi suatu sentra nanas di Kalimantan Selatan. Di Kecamatan Mekarsari ada 9 desa yang membudidayakan nanas tamban di lahan seluas 360 hektar. Di mana dalam 1 hektar bisa ditanam 20 hingga 25.000 bibit nanas yang bisa menghasilkan antara 2 hingga 3.000 buah nanas per bulannya. Namun baru 4 desa yang ditetapkan sebagai sentra budidaya nanas tamban, yang membuat petani dalam sebulan setidaknya bisa mendapatkan penghasilan minimal 10 juta rupiah. Sehingga diharapkan buah ini bisa menjadi salah satu buah unggulan Kalsel. Dari Kabupaten Barito Kuala, Ulul Maskuria, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah pemirsa, saya mau cobain nih brownies pasir yang ada di dalam jar. Kayak apa rasanya ya? Ada choco chipsnya juga loh. Teksturnya lembut banget pemirsa. Dan meskipun rasa coklat, tapi nggak terlalu pekat. Tepat banget lah. Nah pemirsa, kita mau bincang-bincang lagi nih sama Mas Endro. Mas Endro, ini ada 2 botol apa nih? Ini kita ada chill mix, Ya. lalu ada red velvet. Ya, ini kita buat untuk menemani makan browniesnya. Oh, jadi biar klop gitu. Biar klop gitu, jadi biar nggak seret gitu Mbak. Apa sih ini yang bedain dari jenis minuman kopi lainnya?
Untuk Chilmix ini kita pakai bahan baku dari fresh coffee, yaitu kita giling sendiri, berbahan baku creamer dengan gula. Kopinya sendiri ini kita langsung giling di sini, lalu kita menggunakan alat saring tradisional. Ya, alat saringnya itu seperti alat saring dari kopi Aceh. Kita menggunakan alat-alat seperti itu karena memang dari awalnya kita untuk memulai itu tidak memiliki budget yang besar. Tapi kita mensiasati gimana caranya untuk kopi ini bisa kita saring tanpa ampas. Ya, sekarang memang banyak sekali peralatan kopi, tapi kenapa saya memilih untuk peralatan kopi seperti kopi tarik? Itu karena selain harganya murah dan rasa yang dihasilkannya pun maksimal sekali rasa kopinya gitu. Wih, menarik sekali nih bisnisnya Mas Hendro ini. Nah, pemirsa, kita akan sajikan lagi nih 2 berita tentang UKM kuliner di mana ayam bumbu kopi yang katanya enak banget dan juga tentang kuliner yang ada di salah satu daerah di Indonesia. Kuliner ayam bakar beraroma kopi ini diolah oleh juru masak Hasan Solomon di Surabaya, Jawa Timur. Grilled Chicken Aromatic Coffee Sauce atau ayam bakar beraroma saus kopi ini memang salah satu kreasi dari Hasan Solomon. Hasan melumuri semua bumbu pada ayam bakarnya dengan bubuk kopi. Sedangkan bumbu dasar asli ayam bakar ini tetap menggunakan bumbu rempah yang biasa digunakan untuk membuat ayam bakar. Untuk membuat satu porsi ayam bakar dibutuhkan daging ayam sedikitnya 300 gram. Bumbunya terdiri dari bawang putih 20 gram, saus 15 gram, saus tomat 25 gram, cabai kecil 15 gram, madu 10 gram, gula merah 10 gram, garam 3 gram, serta gula pasir 3 gram. Satu rempah-rempah lagi pada bumbu ayam bakar yaitu kopi. Menurutnya tidak masalah apakah kopinya Robusta atau Arabica, tergantung selera. Maka setelah daging ayam dibersihkan, lumuri dengan merica, irisan bawang putih, dan bubuk kopi. Kemudian campurkan semua bumbu dan tambahkan 2 sendok teh larutan kopi. Masukkan ayam ke dalam bumbu dan diamkan selama 15 menit. Bakar ayam sambil dilumuri bumbu rendaman hingga matang. Sisa rendaman bumbu dipanaskan dan ditambahkan garam dan merica secukupnya. Setelah mengental, tuangkan di atas ayam bakar yang sudah matang. Grilled Chicken Aromatic Coffee Sauce pun siap disajikan. Semuanya bumbu pakai kopi, tapi tetap dicampur dengan herb atau bumbu-bumbu rempah yang kita punya, yang ada di sekitar kita. Jadi kalau untuk rasanya sendiri sih kopinya nggak begitu berasa, cuma gurih tetap terasa sih. Jadi aku rasa melebur dengan bumbu. Ada manisnya, ada pedesnya, semua rasanya udah jadi satu menyatu. Bumbu kopi pada masakan ayam bakar ini bernama Grilled Chicken Aromatic Coffee Sauce. Koki Hasan berpendapat kopi di ayam bakar tidak hanya sebagai aroma penikmat saja, melainkan juga ada fungsi kesehatannya. Karena kopi yang dilumuri pada daging ayam diyakini bisa menetralisir kolesterol. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selain menyenangkan para pecinta kuliner khas di Kota Palembang, Sumatera Selatan, gelaran Festival Pempek ini yang pertama kali diadakan sekaligus menjadi ajang untuk mengenalkan ragam jenis kuliner empempek serta sarana promosi bagi sejumlah pelaku usaha kecil mikro menengah UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 19 stand pempek terkemuka di Kota Palembang ikut meramaikan gelaran festival ini yang mulai buka pada Kamis pekan ini. Perhelatan kuliner ini bertempat di lantai 3 Community Area Palembang Icon Mall. Ragam pempek tersaji di festival kuliner ini, mulai dari inovasi pempek kuah, pempek udang, pempek crispy, pempek stik kentang, pempek berbentuk beruang dan tak ketinggalan, pempek dalam bentuk tradisional seperti telur, adaan, kerupuk, tahu, serta lenjer ini pun siap memanjakan lidah para pecinta kuliner. Gubernur Sumsel, Alex Nurdin mengapresiasi gelaran festival yang digagas oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI.
Pempek ini ada 28 macam varian. 28 macam, jadi ada pempek adaan, pempek lenjer, pempek apa namanya telur, pempek yang pakai kuah itu ada tekwan, ada model, ada lingkungan, ada macam-macam, ada 28. Selain untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya Sumatera Selatan dalam hal kuliner, Festival Pempek ini pun nantinya akan menjadi agenda pariwisata tahunan pemerintah setempat untuk lebih menarik minat wisatawan berkunjung ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh mengenai brownies pasir ala Freezy Brownies. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.